Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harta Terpendam. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 2 ayat 4 sampai dengan ke-6. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami dalam hidup dipanggil untuk mengejar harta yang sesungguhnya. Biarlah Engkau berfirman dan kami mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Harta terpendam. Berbicara tentang harta terpendam, mungkin sahabat seperjalanan mengingat masa-masa kecil tentang cerita-cerita petualangan mencari harta terpendam yang mungkin ada di hutan, yang mungkin ada di dalam laut, atau yang mungkin ada di sebuah rumah yang asing yang sudah ditinggalkan sekian lama, kemudian dicarinya dan kemudian ditemukannya. Lalu perjalanan mencari harta terpendam biasanya ada persahabatan 2 atau 3 orang atau sekelompok orang dengan orang-orang yang sebaya dengan kita. Kisah-kisah ini dalam cerita-cerita masa kecil adalah sesuatu yang sangat menarik. Pendidikan apa yang diajarkan, yang ingin disampaikan lewat cerita-cerita kisah seperti demikian? Yang pertama adalah pendidikan tentang perjuangan. Kemudian pendidikan tentang keberanian memasuki sebuah area yang baru. Kemudian pendidikan tentang mencari sesuatu yang bernilai dalam hidup yang digambarkan dengan harta terpendam. Itu adalah kisah pendidikan yang diajarkan, dan firman Tuhan pun menggambarkan sesuatu yang sangat mulia, sangat agung, sangat indah, yang benar, yang kudus, yang bernilai kekekalan, yang disebut dengan harta terpendam. Ayat keempat dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita melihat ada kalimat kata seperti. Jadi perak itu berharga, harta terpendam itu berharga. Namun ada kalimat kata yaitu seperti. Berarti ada yang lebih berharga dari perak dan ada yang lebih berharga daripada harta terpendam. Apa yang lebih berharga dari perak dan harta terpendam? Maka firman Tuhan berkata, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan lebih utama daripada perak, takut akan Tuhan lebih berharga daripada harta terpendam. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah lebih berharga dari perak dan harta terpendam. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Diuraikan pada bagian ayat ini yaitu hikmat, pengetahuan dan kepandaian itu lebih tinggi daripada perak dan harta terpendam. Mari kita urai kata yang disebut dengan yaitu hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Pada prinsipnya pengetahuan dan kepandaian tergabung daripada hikmat. Tatkala kita menjalankan hikmat, mendapatkan hikmat, kita bisa menjadi orang yang sukses dalam hidup di dalam dunia ini, dan kita pun menjadi orang yang bisa sukses di seluruh area kehidupan. Kenapa dibagi menjadi 2? Satu, sukses dalam area dalam dunia ini. Yang kedua, sukses di dalam seluruh area kehidupan. Artinya, kehidupan di dalam dunia hanyalah bagian daripada sebagian dari area kehidupan. Sedangkan area kehidupan itu menyeluruh. Mari kita berbicara tentang area dalam kehidupan di dalam dunia ini. Yang namanya harta terpendam, yang namanya perak, itu sifatnya finansial, material. Dan itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Kita mendapatkan makanan itu sifatnya materi. Bentuk-bentuk yang memang sifatnya itu fisik. Minum fisik, kesehatan fisik. Lalu kita punya rumah, kita punya segala sesuatu. Alat komunikasi, laptop, itu adalah fisik. Dan itu dibutuhkan. Karena memang Tuhan menciptakan kita di dalam kondisi fisik. Kita ada raga, kita ada badani, kita ada fisik. Dan fisik itu membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Seseorang yang mencintai keluarganya, kemudian kita pun diajar bagaimana menjaga diri kita sendiri. Kita akan berjuang menjaga kesehatan keluarga, itu harta, itu perak. Kita berjuang untuk tertinggal dari kebodohan, lalu belajar mensekolahkan anak, itu harta. Kita berjuang agar punya nama baik, menjaga sebuah kehidupan yang bisa dipercaya oleh orang, berkarya,
Mendapatkan kesuksesan itu pun harta, dan itu pun adalah perak. Pencapaian-pencapaian yang kita punya adalah bagian daripada sebagian area kehidupan. Tetapi rupanya menjadi tidak cukup dan belum sempurna kalau kita tidak punya pengenalan, pengetahuan, kepandaian, hikmat kepada Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tentunya saya mendoakan buat diri saya pribadi, keluarga saya, termasuk sahabat seperjalanan, agar kita sukses di dalam area kehidupan di dalam dunia ini, tapi kita sukses juga di dalam seluruh area kehidupan. Dua area kehidupan yang kalau kita bagi, yang sifatnya duniawi dan sifatnya surgawi. Yang duniawi tidak selalu berdosa, tapi tatkala yang duniawi itu menjadi segala-galanya, kemudian kita mencarinya, mendapatkannya dengan hanya untuk kepentingan pribadi sendiri, maka masuk menjadi area berdosa. Tapi yang duniawi tatkala kita pakai, kita syukuri sebagai kebaikan Allah, kita sikapi dengan bijaksana, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu menjadi area kehidupan secara menyeluruh. Kita menyatukan area duniawi dengan area surgawi untuk kemuliaan Allah. Bagaimana tatkala kita punya uang mencari nafkah, menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, agar keluarga kita dicukupkan, keluarga kita itu diberkati. Lalu tatkala berkat itu menyatu dalam diri kita, kita mensyukuri untuk seluruh kebaikan Allah. Tatkala sebagian berkat yang kita punya dalam bentuk apapun kita gunakan untuk bisa memberkati orang lain, membuat orang lain terberkati, membuat orang lain bisa merasakan kasih dan kebaikan Allah, membuat orang lain bisa mengenal Kristus yang hidup di dalam diri kita. Lalu mereka pun menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Mereka pun menjadi orang yang pandai. Mereka pun menjadi orang yang berpengetahuan. Dan mereka pun menjadi orang yang punya hikmat yang berasal dari Allah. Mereka pun menjadi orang yang berjuang sukses di dalam area duniawi, tapi juga mereka sukses di dalam area surgawi. Totalitas kehidupan kita adalah kehidupan yang fana dan kehidupan yang kekal. Tentunya sahabat seperjalanan, saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses di area dunia, dan kita pun menjadi pribadi yang sukses di area surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kita hidup dalam kerajaan Allah di bumi, kita pun hidup di dalam kerajaan Allah di surga nanti. Fokus kita adalah bagaimana seluruh yang kita punya, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Apa yang kita punya menjadi kemuliaan bagi Allah. Apa yang kita perjuangkan menjadi kemuliaan bagi Allah. Apa yang kita kejar menjadi kemuliaan bagi Allah. Keluarga kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Pekerjaan setadi, mimpi, cita-cita menjadi kemuliaan bagi Allah. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa itu harta terpendam? Kita berjuang sukses di area dunia. Kita pun berjuang agar harta terpendam itu, yaitu hikmat, pengenalan, takut akan Allah. Menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang punya karakter-karakter, integritas hidup yang baik, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang tidak berkhianat, menjadi orang yang tidak menyakiti orang lain, apalagi menekan dan kemudian merugikan orang-orang yang lebih bawah dari kita. Biarlah ada hati Kristus dalam diri kita, dan harta terpendam sesungguhnya adalah pengenalan akan Allah, takut akan Allah, hidup di dalam kebenaran Allah. Itulah harta terpendam. Dan harta terpendam dunia, harta terpendam yang sifatnya surgawi, menyatu menyeluruh secara lengkap menjadi milik sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.